أجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى سأكون أنا من أرضانا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضانا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا Waduh, keren sekali ya. Beri tepuk tangan lagi dong ya Maria. Oke. Nah, kembali lagi di sore hari ini di Dunia Anak tentunya Kak Vita sendiri, tidak sendiri hari ini bersama Kak Berto. Halo Kak Berto. Dan juga tentunya seperti biasa ada Kak Yos. Halo Kak Vita, halo semua Halo. anak-anak di rumah, juga yang di studio seperti biasa Kak Yus akan mengajakmu berkreasi dengan garis dan warna tentunya ya. Dia sudah nggak sabar lagi nak, kita lihat aksi mereka nanti ya. Baik. Oke, dan juga kita punya tamu spesial dari PAUD Anak Bangsa. Waduh, tadi keren sekali ya kalau kira-kira ini mengingatkan Kak Vita waktu masih kecil nih suka nari-nari tampil waktu acara TK. Nah, kalau tadi kita udah nari, ini ada yang spesial yaitu menyanyikan lagu kebangsaan. Tentunya lagu kebangsaan ini menjadikan
kita itu sebagai anak-anak yang merasa mempunyai jiwa patriotisme ya tentunya. Nah ini mau nyanyi lagu kebangsaan. Oh iya, maupun kemanapun kita nantinya ke luar negeri ataupun sekolah, kita akan tetap terus mengenal bangsa kita sendiri karena bangsa membawa jati diri bangsa kita ke negara lain. Ini memang harus ditanam sejak dari kecil. Ini pasti tidak terlepas dari guru-guru dan orang tua yang hebat tentunya. Gimana adik-adik, udah siap? Udah. Ini dia, kita lihat acaranya, tampilannya. Indonesia nama negaraku, sangsaka nama benderaku, merah putih warna benderaku. Indonesia Raya lagu kebangsaanku, Pancasila dasar negaraku, Garuda lambang negaraku. Bersatu menjaga kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika semboyan negaraku. Indonesia nama negaraku, sangsaka nama benderaku, merah putih warna benderaku. Indonesia Raya lagu kebangsaanku, Pancasila dasar negaraku, Garuda lambang negaraku. Bersatu menjaga kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika semboyan negaraku. Wah, beri tepuk tangan yang meriah. Waduh, waduh, ternyata ya kita lihat adik-adik ini sudah punya jiwa patriotisme sejak kecil, dan juga kostumnya nih lucu-lucu ya hari ini. Tadi ada yang jadi koki, ada yang jadi pemadam kebakaran, ada yang jadi dokter, dan macam-macam cita-cita lainnya. Nah, oh ya, hari ini Kak Vita mau nanya nih sama Kak Yos. Kak Yos, Siap. kita mau gambar apa nih Kak Yos hari ini? Kak Pita, sebetulnya kayak rahasiain, tapi mau dikasih tahu nggak ya? Kak Pita Apa mau tuh? tahu banget atau mau tahu aja? Aduh, penonton yang di studio dan juga di rumah mau tahu banget atau mau tahu aja nih? Kita mau Baiklah. gambar tema apa hari ini Kak Yos? Kak Yos akan menggambar dinosaurus, Kak. Nah, tapi persisnya Kak Yos akan mengajakmu dari membuat angka 8. Sekarang, Kak Pita, kita akan lihat mereka ternyata udah bisa semua membuat angka 8. Anak-anak yang di rumah juga ya, buat sebagus mungkin angka 8-nya. Baik, kalau sudah, kalian boleh tambah garis, lurus, dan melengkung. Nah, bisa Aduh, nggak? gimana adik-adik, Sedikit-sedikit bisa aja nggak? ya. Lurus, melengkung. Lurus, melengkung. Lurus dan melengkung. Lurus, Iya. garis di bawah angka 8, lurus terus melengkung. Gitu. Iya. Nah, kalian nggak usah takut-takut. Kita kan belajar. Namanya belajar ya pasti ada salahnya ya, tapi nggak apa-apa. Nah sekarang lihat nak, di belakangnya kayu sudah tambah dengan garis melengkung. Sesuka Wah. kalian. Boleh naik, tapi yang jelas melengkung ya, jangan lurus. Kalau lurus nanti dia jadi ular. Nih sekarang kayu tambah lagi ya, lebih panjang nggak apa-apa kok. Kak, udah kelihatan belum ini gambar dinosaurusnya? Kapita udah kelihatan belum? Udah nih, adik-adik gimana? Udah? Aduh, Kak Vita mau lihat nih salah satunya. Baik. Baiklah, Waduh. sambil kalian Kapita boleh bantu Wah, tapi jangan angka banyak-banyak ya. 8.
Nah Tuh, ada di sekarang depan situ. anak-anak Kayus mau tambah lagi dengan garis. Boleh lurus, boleh Wah, juga boleh melengkung. lurus. Nggak apa-apa ya. Di sininya juga boleh sedikit melengkung. Ini sebenarnya untuk gambar melengkung. mulutnya. Lurus, Lengkap lurus, dengan lurus, senyumnya ya. melengkung. Baiklah mungkin ini kalian bingung akan jadi gambar apa. Sebetulnya ini Kayus jadiin gambar matanya. Nah sekarang udah lebih kelihatan kan? Terus yang sebelah sini bukan mata yang sebelah Buat mata, kiri. buat mata, Kayus buat maksudkan mata. ini Buat adalah mata. gambar siripnya. Sirip yang sangat khas dari bentuk seekor dinosaurus. Lengkap dengan ada kesan-kesan apa ya di durinya ya? Di ekornya. Apa? Dia lucu sekali. Hasilnya jadi gambar abstrak. Sekarang anak-anak Kayus mau sambung dulu ya. Ada garis melengkung. Dan oh ini seperti kita membuat angka 11. Bahkan ini ada yang lebih panjang lagi. Panjang lagi. Ah cukup. Ini Kayus maksudkan untuk gambar kakinya. Kayus sambung semua ya. Nah ini udah hampir selesai. 1, 2. Selesai sudah gambar dinosaurus dari angka berapa tadi? Angka 8. Ternyata mudah ya buat gambar dinosaurus. Kapita gimana? Mereka bisa nggak Kapita? Wah, ternyata gambarannya bisa nggak adik-adik? Bisa nggak? Bisa nggak? Waduh. Udah bagus. Itu udah bagus sekali. Kak Iya. boleh nggak tunjukin sama teman-temannya di rumah? Wah. Wah, Nih. boleh. Lihat nih Tuh, gambarannya. belum selesai udah bagus kayak Sama gitu adik ya. siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Wah, Alvin. Alvin, adik Alvin udah hampir jadi nih Kak Yos. Betul, itu baru Betul. paruhnya aja ya, belum gambar badannya. Oh, Baik, itu. itu siapa namanya? Ini. Mana mic-nya? Kapita, coba kita kenalan dulu boleh. Nih lihat. Ini siapa nih? Ah, bagus Dari sekali. adik Vida. Ini dari Wah. adik kita, Vida. Itu Wah, lebih bagus dari gimana nih, gambaran Kak Yos? Kak Yos. Waktu Kak Yos seusia dia nggak bisa gambar sebagus itu. Jangan-jangan Aduh, ibu Vida guru bantu ya? hebat. Enggak, namanya Vida. Baik, nanti kita warnain lagi ya. Nah, Betul sekali. Kak, kalau gitu Kais mau sambung lagi dengan gambar dinosaurus yang lain. Gambar Sekarang kalian tahu nggak ini huruf apa? Hayo. Itu huruf apa? Betul. Ada yang tahu? Huruf apa ini? D. D. Kalian sudah bisa buat huruf D? Anak-anak yang di rumah udah bisa juga? Baik, kalau sudah, hayo kita buat sama-sama huruf D. Kalau udah, anak-anak, kayo sambung dengan garis lengkung. Ini juga jadi gambar dinosaurus ya. Huruf D, huruf D. Nah, Huruf D. garis lengkung dan ini untuk ekornya. Tuh, Ini, dua D. kali garis lengkung dan ditambah dengan sirip-sirip, kesan-kesan siripnya ya. Tuh. Wah, Bukan jerapah, apa ada yang itu? bilang ini jerapah, bukan. Itu dinosaurus. Baik, nah ini kalian tinggal tambah lagi dengan garis lurus 2 kali. Iya, boleh bahkan ditambah sedikit lagi di belakangnya ya. Oke, ini Waduh, untuk Kak motif-motifnya. Yos, tapi sebelum kita lanjut, ada Ada yang mau lewat ya? nih. Baik, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di TVRI Sumsel. Waduh, beri tepuk tangan nih. Kalau tadi kita udah menggambar, ini kita mau melihat atraksi dari pembacaan puisi, yaitu guruku tersayang. Nah, pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio, tanpa adanya guru tidak ada insan yang bisa menjadi penerus bangsa ini, karena
siswa yang hebat itu terlahir dari guru yang hebat pastinya. Nah, jadinya kita mau nyanyiin lagu Guruku Tersayang. Gimana Kak Berta? Udah siap? Siap. Ayo. Iya. Pokoknya inilah dia Guruku Tersayang. Guru karya Aurora, kau adalah pahlawanku dalam meraih asa dan citaku. Ketulusanmu dalam mengajariku akan ku ingat selalu untuk menyongsong masa depanku. Pagiku cerah, ku matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak
ya ternyata nyanyian guru ini penuh dengan makna ya, cara kita berterima kasih kepada guru, karena tanpa adanya guru kita tidak bisa membaca dan juga menulis. Dan juga ini merupakan satu bekal untuk kita untuk beranjak dewasa nantinya, karena kita adalah salah satu calon penerus bangsa. Nah, habis ini Kak Vita mau kalau dulu ini waktu TK nih sering ada pentas pentas. Cuman kali ini pentasnya sudah bermacam-macam nih. Kita nih mau ada dari TK PAUD anak bangsa ini mau bawain tarian Are You Sleeping? Are You Sleeping ini apakah kamu tertidur? Jadi Kak Vita bingung nih, tariannya seperti apa ya? Apakah pemirsa di rumah penasaran nih sama adik-adik yang di studio juga bagaimana? Are you sleeping? Apakah kamu tertidur? Apakah kamu tertidur? Aduh, Kak Vita nih penasaran nih seperti apa? Seperti apa? Ini dia penampilannya. Are you sleeping? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Beri tepuk tangan. Aduh, Kak Vita jadi ngantuk nih denger lagunya. Morning are you sleeping? Morning are you sleeping? Ding ding dong, ding ding dong. Nah, habis ini kalau tadi udah menyaksikan tarian Are You Sleeping, ini Kak Vita mau kembali ngajak pemirsa di rumah dan juga penonton di studio menggambar. Aduh, halo Kak Beto, udah sampai mana nih? Wah, ini kayak sudah mulai mewarnain sih sebetulnya. Sambil nunggu Kapita tadi menari, bernyanyi sama adik-adik. Kayo sudah mulai mewarnain, tapi sebetulnya di daerah sini masih kosong. Kalian bisa tambah dengan garis. Apa ya? Misalnya Angka 11 Kak Yos. dari seperti angka 11. Alright, let's draw now. Sekarang Kayus mau tambah kesannya seperti daun-daun pohon kelapa sih. Adik-adik gimana? Udah sampai mana? Wah. Nah, yang jelas Kayus sudah gambarin bentuk objek utamanya. Yang lain bagian atas, bawah, kiri, kanan kalian boleh sesuka kalian. Boleh tambah hewan, batu dan lain-lain. Tapi Kak, kayaknya udah bagus-bagus nih. Saatnya kita kenalan dulu ya teman-teman di rumah sama adik-adik dari TK apa tadi? TK PAUD Anak Bangsa. PAUD Kak Anak Yos. Bangsa tentunya keren-keren. Kita ngobrol juga sama ibu gurunya, kok bisa bagus-bagus kayak gini sih namanya hasil siapa? gambarnya? Baik. Nah sekarang Kapita Ya, coba tanya Kak, ya. Kita mau kenalan nih sama Mau adik-adik kenalan. dari PAUD Anak Bangsa. Halo, namanya siapa? Rasik. Siapa?
Razi. Namanya Razi. Namanya Coba Razi. Razi sapa teman-temannya Say di hi rumah. sama teman-temannya di rumah. Halo. Oke, Razi. Razi, Kita boleh? boleh nggak teman-teman di rumah pengen lihat hasil karyamu? Nih. Teman-teman, coba lihat hasil karya Razi, bagus nggak? Mana tepuk tangannya? Ada. Oh, keren tuh teman-teman sampai tepuk tangan semua. Razi, Baik Razi. Razi. Kak Vita mau nanya nih, cita-citanya Razik apa? Jadi apa? Ya, Razik mau jadi apa? Oh, Raziknya malu. Oke, kita tanya temen yang lain ya. Oke, kita mau lihat ke belakang. Oke. Oh, Halo, namanya siapa siapa? tuh? Azam. Azam, Kak Vita boleh lihat ya gambarannya. Ini dia gambarannya. Bagusnya, teman-teman, ini juga udah bagus. Sayang belum diwarnain ya. Iya. Namanya siapa tadi Kak? Azam. Aza, namanya sekarang Azam. Aza warnain dulu pakai Iya. krayon. Azam mau warna apa? Iya. Kalau pohon warnanya apa, Azam? Hijau. Oh, hijau, Kak. Ya. Boleh, tentu saja boleh. Ya. Warna hijau, warna Dia udah hijau. tahu pohon itu warnanya hijau, daunnya maksudnya ya. Kalau Bagus, batangnya warna coklat kan, Kak Yos, ya? Boleh, boleh coklat, boleh Boleh. keabuan, nggak apa-apa ya. Karena yang jelas dalam berkreasi untuk anak-anak itu kita Iya. nggak boleh membatasi imajinasi dan kreativitasnya ya tentunya. Kak Yos, Baik, Vita, Vita. siapa lagi Kak- yang mau kenalan Kak? Kak Vita penasaran sama yang di belakang Kak Yos ini. Cewek sendiri berani banget ya. Oh, tadi iya. kayak sudah ngintip-ngintip loh. Sebetulnya kayak sudah Ada kenalan kakak namanya, boleh. tapi sekarang kita Namanya tanya dulu siapa? namanya siapa Kak? Namanya siapa? Tidak. Siapa? Namanya Vida. Kayak sudah tahu. Vida, Kakak coba boleh sapa lihat teman-temannya di rumah nak. nggak? Boleh lihat nggak? Sapa dulu temennya di rumah. Sapa Vida. Halo. Halo, coba Halo. mic-nya Kak. Mic-nya Kak Vita. Ya, Ibu Guru boleh bantu kasih pegang mic-nya. Nah, coba sapa teman-temannya di rumah. Halo, lihat sana nak, lihat sana nak. Lihat situ, lihat kamera. Halo gitu. Sekarang kita lihat hasil gambarnya. Masya Allah, udah bagus sekali Kak Waduh, Vita. Iya. Warnanya udah solid, nggak putih-putih lagi, nggak keluar Betul garis. sekali. Kayaknya udah bisa ikut lomba mewarnain Iya. dia. Kak, coba kita tanya ibu gurunya kok bisa bagus sebagus itu Iya. sih hasil karya anaknya. Bu Guru, ini kenapa bisa bagus? Memangnya ada ekstrakurikuler kah di sekolah untuk mewarnai di PAUD Anak Bangsa? Ada. Kalau ekstrakurikuler sih nggak ada gitu ya. Cuman kita kan ada memang disempatin waktu untuk mewarnai gitu kan setiap harinya. Oh iya, Vida cita-citanya jadi apa? Dokter. Jadi apa? Dokter. Oh, kayak Vida ini cita-citanya jadi dokter. Masya Allah. Masya Allah. Tentu saja ya. Jadi dia menggambar ini kayaknya memang multi talent dia. Akademiknya bagus, kreativitasnya juga bagus, otak kanan dan kirinya memang betul-betul bermain. Bagus sekali anak-anak ya. Vida, lanjutin terus ya. Wah, dia sudah mewarnai gambar batang pohonnya. Nanti setelah selesai Kak, jangan lupa kita lihat lagi ya hasil karya Vida ya. Bagus sekali. Baiklah Kak, yang di depan belum kenalan nih kayaknya nih. Tuh, yang di depan siapa namanya Kak? Kita kenalan sama yang di depan. Halo, namanya siapa? Faris. Namanya Boleh kami Faris. tunjukin ya? Baik. Ini hasil gambarnya Nah, Faris. Faris, gambarnya udah bagus. Waduh, ini namanya ekspresif. Ada pelukis ekspresif namanya Pak Apandi. Keren sekali. Tapi sayang belum selesai. Faris selesai nih ya. Iya, baru Jangan putih-putih lagi, jangan kotor dong, jangan keluar garis supaya kalau ikut lomba mewarnain bisa menang ya. Baik, Faris, Faris. Kak Vita mau nanya nih, cita-citanya jadi apa? Polisi. Wah, Faris ini Polisi. cita-citanya mau jadi polisi. Hebat ya. Hebat dong. Ya, Faris hobinya apa? Hobinya apa? Hobinya apa? Jalan-jalan. Faris ini juga hobinya jalan-jalan. Hobinya traveling, jalan-jalan, Masya Iya, hobinya Allah. traveling, Masya Allah. Luar Hebat. biasa sekali ya Kak Yos. Betul. Betul sekali. Baiklah Faris, lanjutin lagi ya buat sebagus mungkin ya supaya teman-teman di rumah suka lihat hasil karyamu. Baiklah, siapa lagi Kak yang belum berkenalan?
Nah, Ini yang sambil terakhir, Kak Vita mau kenalan. Yang paling kecil, umurnya berapa? Halo, namanya siapa? Siapa? Namanya Syahid. Kak Vita boleh lihat nggak gambarannya? Boleh. Nih gambarannya Syahid. baik. Bagus sekali. Wah, dia sudah tahu batang itu warna coklat, daunnya kehijauan. Bagus sekali Said. Lanjutin lagi ya. Itu sudah 1 jempol karena belum selesai, baru 1 jempol ya. Baik Kak, sekarang Kak Yus mau lanjutin lagi dulu Kak Vita ya. Nih, jadi cara mewarnanya kalian boleh naik turun atau ke kanan dan ke kiri. Yang nggak boleh itu keluar garis ya. Nah sekarang setelah warna oranye, Kak Yus mau paduin dengan warna kuning supaya ada kesan gradasinya atau perpindahan warnanya yang lembut. Nah, Waduh Kak Yos, kalau kita udah mewarnai tapi ada yang mau lewat nih, ada Kak yang mau lewat Yos. lagi, Iya. baik. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Sumsel. Yeay. Yeay, kalau tadi kita udah menyaksikan menggambar, kali ini Kak Vita mau ngajak penonton di rumah dan juga penonton di studio untuk menempel. Nah, kegiatan menempel ini salah satu mengasah kreativitas anak-anak dari dini. Tentunya dengan adanya kegiatan kreativitas ini, nanti anak-anak bisa jadi lebih percaya diri. Nah, ini udah siap belum adik-adik? Siap. Assalamualaikum anak-anak semua. Iya. Selamat sore. Selamat sore buat anak-anak di studio dan juga anak-anak yang ada di rumah. Nah, hari ini Bunda mau mengajak anak-anak Bunda untuk membuat kolase burung hantu. Apa? Burung hantu. Nih ada yang tahu ya? Oke, nih pertama-tama kita akan menempel. Nih, apa ya ini ya? Nah, ini mukanya. Iya, kalau mukanya berarti yang belum ada apanya ini ya? Iya, apa yang belum ada? Oke, sekarang ambil kertas yang berbentuk lingkaran. Ayo, mana kertas yang berbentuk lingkaran ya? Ya, nih. Oke, kemudian ada berapa ya kertas yang berbentuk lingkarannya ya? Ada iya, mana tuh? Mana? Ayo. Iya. Nah, sekarang silakan anak-anak siapkan lemnya. Lingkarannya mau kita tempel. Oh. Ini nih. Iya, nih. Nih. Itu matanya warnanya apa itu ya kertasnya ya? Warna putih dan warna hitam. hitam. Kalau putih apa ya bahasa Inggrisnya ya? White, iya. Kalau hitam, wih hebat anak-anak Bunda ya. Nih anak-anak yang di rumah boleh mengikutin kita ya. Ya, sekarang kita mau menempel matanya. Oh, olahnya ada 1 ya. Iya, nih Bunda Ica, olahnya katanya ada 1 kertas matanya. Iya, iya. Nih siapa yang udah menempel 2 kertas bentuk lingkaran? Iya, yang udah sekarang ambil kertas yang bentuk apa ya ini anak-anak Bunda?
Ada yang tahu nggak bentuk apa ini? Bentuk segitiga. Iya, ini bentuk segitiga. Ada yang tahu nggak nih warnanya apa nih? Warna biru. Apa bahasa Inggrisnya? Blue. Iya, yuk. Yang udah selesai menempel kertas bentuk lingkarannya, sekarang kita tempel kertas yang berbentuk segitiga. Nih, udah? Oh ya, iya kita tempel di sini. Yuk kasih lem dulu nak. Iya, kita tempel. Ada yang sudah selesai? Iya, nih yang sudah selesai. Di sini ada kertas yang berwarna coklat. Nih yang sudah selesai boleh ambil kertas coklatnya. Nah, kertas coklatnya kalian iniin kayak kita kayak mama kita peras baju ya Bunda Ica ya. Iya nih. Nih ini untuk melatih motorik halus ya. Ya nih silakan. Nih iya. Nah kalau udah kayak di kertas yang warna hitam ini terdapat double tip ya. Nah double tipnya kita buka. Nih dibuka kayak gini ya. Nah iya. Nih, ya setelah dibuka, yang kertas sudah kita remes-remes ini tadi, kita tempel di yang dikasih double tip ini ya, yuk kita tempel. Ya, ini kan dibuka kan, double tipnya kan. Tuh, ya kita tempel. Nih, nah kalau sudah, sekarang bagian wajah owlnya atau burung hantunya yang udah lengkap kita tempel di kertas yang warna hitam ini. Yuk yang udah selesai. Iya yang udah selesai. Kita tempel di kertas yang berwarna hitam ini. Iya. Oke. Ya yang udah selesai boleh ditempel. Nih. Kemudian yang udah selesai, nih ini tahu nggak ya bagian apanya ini? Nah ini bagian kakinya, ya kakinya nanti kita tempel di sini ya. Nih kita tempel di sini nih bagian kakinya. Setelah muka burung hantunya udah selesai kita tempel di kertas yang warna hitam. Iya, tuh. Ya Dewi tuh, udah mau selesai punya Dewi ya. Ya, yang udah boleh tempel kakinya, ya. Dikasih lem sayang. Ya. Nih. Ya. Zafran boleh sekarang ambil yang bentuk kayak gini Zafran. Nih. Ya, ini tadi kakinya. Ya, ayo. Ambil kertas yang seperti ini, tempel di bagian sini, di bagian bawah ya. Iya. Nih, Ola udah selesai. Nih, yang sudah menempel bagian kakinya, ada yang tahu nggak kertas yang warna hijau ini untuk apanya nih? Apa ya? Daunnya. Warna apa nih? Warna hijau. Ini untuk daunnya. Nanti kita tempel di rantingnya ini ya. Nah, Ola di sana juga ada kertas apa namanya? Double tip ya, boleh dibuka double tipnya. Iya, tempel di rantingnya. Iya, ini punya Bu. Oke. Ah, siapa yang udah selesai? Wah, Raja. Satu lagi Raja. Ya, satu lagi Raja itu ini, ya. Oke. Ya, silakan tempel nak. Nih, yang udah selesai boleh diangkat ya. Nih, ya Raja boleh ditunjukin sama teman-teman yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Oke. Iya, ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Iya. Wah, ternyata kerajinan menempel ini lucu sekali ya. Waduh, ternyata kegiatan menempel ini juga nantinya mungkin bisa dipajang.
Iya, bisa dipajang ya. Bisa dipajang di kamar ataupun juga nanti bisa dipajang di sekolahnya juga. Wah, ternyata setelah kegiatan kreativitas anak tentunya kalau tadi kita udah menampilkan tarian, nyanyi dan juga menempel, kali ini kita mau ada penampilan secara spiritual juga, yaitu membacakan hadis dan surat Al-Lahab. Nah, teman-teman di rumah juga nih sama penonton yang ada di studio, dari kecil kita memang harus mengenal agama kita, yaitu dengan cara menghafal Al-Quran atau juga tahu dengan hadis-hadis yang ada sebagai hadis-hadis yang ada di agama Islam ini seperti apa. Ini sudah dari kecil udah diajarin nih, tentunya tidak terlepas dari guru dan juga orang tua mereka yang hebat. Ini adik-adik ini juga udah hafalan mungkin dari sekolahnya, di rumahnya, dan juga mereka akan menampilkan bacaan hadis dan juga apa tuh, bacaan ayat pendek Al-Lahab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kasih sayang, malayarham, layurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayangin. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat syada habilahabil wa tab. Ma'arna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narang zatalahab. Wamra'atuhu hamban latal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pintar-pintar sekali ya anak-anak ini dari PAUD Anak Bangsa. Sedikit cerita surat Al-Lahab ini tentang Abu Bakar yang mau membakar Mekah. Jadilah surat Al-Lahab, yaitu gejolak api. Tentunya dari kecil kita memang harus mempunyai karakteristik yang ditumbuhkan oleh orang tua dan juga para gurunya. Nah, ini kembali lagi Kak Vita mau nanya Kak Yos nih, udah sampai mana nih gambaran kita Kak Yos? Saya sudah hampir selesai. Wah, udah hampir Tinggal selesai. Adik-adik? berikan sentuhan akhir. Adik-adik kayaknya udah hampir selesai juga ya. Iya. Baiklah. Setelah ini kayaknya kayak selesai deh. Nah, Wah, jadi ini Kak, warna apa nih? ini namanya Warna- pink rose melda. Wow, Nah, pink rose melder. Betul, pink bunga mawar ya. Iya, ini. Betul. Alright, sekarang pink rose meldernya kita paduin sama apa ya? Kalau kakak sukanya warna apa? Kalau kakak senengnya warna biru Kak Yos. Warna biru ya? Iya. Iya, sebetulnya ini sudah ada warna biru kak. Jadi memang cocok warna pink, Pink rose dan warna melder. biru. Iya, tapi pinknya kak masih bisa kita paduin dengan pink yang lebih muda. Wah, ada Iya. yang pink-pink. Alright, ini Young pink. betul light Wow. pink atau warna pink yang lebih pucat ya. Sebutnya boleh pink pucat atau pink muda juga boleh, atau pink aja. Kalau ini pinknya agak tua ya kak ya. Baiklah, jadi kak cara mewarnain itu boleh direbahin, boleh puter kecil-kecil kak ya. Nah, sekarang Untuk penonton di rumah nih jadi referensi ya. Kalau untuk ibu-ibu yang mau ngajarin anaknya menggambar, krayonnya itu bisa ditidurin atau dibulat-bulatin. Iya, Seperti betul. itu. Betul sekali kak. Iya. Nah, ini menurut kak ya sudah selesai nih kak. Oh, udah selesai. Berarti Kak Vita mau lihat nih gambaran adik-adik kita. Coba. Kak Vita mau lihat dari yang paling depan. Ah. Aduh,
sama Adi Razi. Iya betul. Kak, Sama Adi yang belakang ya Kak ya, jangan lupa ya Kak. Iya. Kita udah janji tadi Pida mau dikenalin lagi, lihat hasil akhirnya Iya, ya. hasil akhirnya dari gambaran Razi. Bagus sekali Raffi, udah lebih rapi ya, Iya, dia sesuai dengan namanya. Dia suka warna biru, Kak Yoy. Betul, biru dipaduin sama coklat, warnanya kontras banget, Wah. tajam banget ya. Jadi kita Baiklah, mau lihat yang Vida nih ya. Vida, Oke, baik. kita mau lihat yang Vida. Teman-teman jadi penasaran Apa? ya hasil karya Vida ya. Iya. Waduh Kak Yos, ini cantik sekali. Cantik sekali, udah kelihatan dari sini udah bagus. Kak Vita mau Tuh lihat. Vida, halo Vida. Berdiri deh. Diri aja diri. Berdiri ya, diri ya. Berdiri ya, berdiri. Ah, Vidanya mau berdiri dengan bangga. Yeay. Memperlihatkan Enggak, hasil enggak. karyanya yang rapi. Masya Allah. Masya Allah. Yeay. Tuh, Kasih tepuk tangan dulu dong buat Vida. Kak, ini kalau ikut lomba mewarnain bisa menang karena dia udah nggak putih-putih lagi, nggak keluar garis, nggak kotor, nggak sobek kertasnya. Tapi belum selesai, kamu harus selesain ya. Oke. Baiklah. Namun Kayo sebelum itu kita mau lihat iklan dulu. Oh, ada yang mau lewat lagi, jangan kemana-mana ya. Tetap di TVRI Sumsel. Waduh, tepuk tangan dulu. Yeay. Kalau tadi kita udah menggambar, kali ini kita mau atraksi tarian Sajojo dari Papua. Gimana nih? Adik-adik udah pada hafal ya tentunya tarian Sajojo ini. Ini dia tarian Sajojo dari anak PAUD bangsa. Sajojo, you
penghujung acara, saatnya kita berpisah. Iya, tapi kayak Kavita mau nanya nih, kalau tadi kita udah rangkaian gambaran Kayus dari abstrak hingga pewarna, jadi kesimpulannya apa nih Kayus dari Kesimpulannya, gambaran ini? belajar menggambar itu bukan untuk menjadikan mereka seorang pelukis, tapi banyak sekali manfaat dari kreativitas ini, bisa melatih motorik halus, melatih kecerdasan dan Kecerdasan kreativitas. emosional juga, Betul sekali. dan juga kepercayaan diri ya tentunya dengan kreativitas. Dan Kavita juga- salah satunya loh Kayus. Betul sekali. Dan juga banyak sekali cabang menggambar itu. Arsitek, desainer, semuanya itu banyak sekali diawali dari menggambar. Betul sekali. Yang jelas tetap terus berkreativitas karena itu sangat baik untuk perkembangan anak-anak di masa depan. Waduh. Kavita, kayaknya kita undur diri Iya, dulu. undur diri dulu dari program Dunia Anak. Kita akan ketemu lagi di waktu yang sama. Tetap pantengi Dunia Anak di TVRI Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.